Kali ini saya mau mereview ini adalah part-part yang harus kita miliki sebagai pilot drone FPV pemula. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Haris Nikola. Dan kali ini saya mau ngevlog. Ini adalah tantangan merakit drone 5 inch di bawah 1,6 juta, pokoknya sekitar 1,5 jutaan ya. Dan untuk harga segitu kita mencari komponen drone 5 inch baru itu sangatlah hampir mustahil ya kalau kita pakai spek rata-rata ya. Jadi di sini aku memutuskan untuk membeli drone second. Dan ini juga drone yang dipesan sama Agan Malik dari Jember. Terima kasih Gan orderannya. Dan di sini saya mau bersihkan drone ini supaya dia sedikit lebih bagus lah ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Haris Nikola. Dan ini semua sudah saya bersihkan ya drone-nya. Tuh, semua sudah tak rapihkan. Jadi seperti ini. Ini menggunakan frame seperti punya Mr. Steel yang dulu ya, frame alien. Kalau punya Mr. Steel yang terbaru tuh kayak gini. Ini adalah frame Apex. Kita kembalikan di sini. Oke, sekarang saya mau review. Nah, ini tadi kesulitan pada saat ngerakit ini tuh ya, pertama ngebinding firmware receivernya ya. Pertama receivernya itu dia dari bawaannya sudah firmware terbaru. Jadi saya harus flash lagi ke firmware yang tahun kemarin, tahun 2017, supaya dia bisa connect ke remote kita. Remote yang kita pakai sekarang adalah Radio Master TX16S SE. Jadi setelah saya downgrade firmware-nya dan sekarang sudah bisa connect ke remote-nya. Jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika sudah membeli drone ini dan pengen mainin drone-nya. Oke, step pertama, ngecas baterai remote. Oke, ngecas baterai remote. Setelah kalian ngecas baterai remote, selagi nunggu baterai remote-nya dicas, kalian barengin juga dengan ngecas baterai drone. Set. Buat yang punya GoPro atau action cam, bisa dicas juga sekalian ya, biar bisa ikut dipakai main dan bisa merekam cinematic footage. Oke, saya akan berikan tunjuk cara mengecas drone yang benar dan paling aman dan sangat sedikit resikonya meledak ya. Oke, pertama-tama nyalakan dulu chargernya. Oke, sudah nyala. Setelah charger menyala, kita akan masuk ke mode pengecasan. Dan saya tidak merekomendasikan menggunakan mode LiPo Charge, karena mode LiPo Charge ini dia tidak ada penyetabilnya dan sangat berisiko membuat baterai kalian overcharge dan akhirnya meledak. Overcharge itu adalah pengisian daya yang berlebihan. Jadi di sini kita pilih saja, pencet selanjutnya. Nah, ini adalah LiPo Balance. Karena baterai yang kita pakai di sini adalah baterai 4 sel dan mAh-nya 1500, maka di sini saya akan men-select 4S. Pertama kita pencet enter, lalu pencet enter lagi sampai angka voltasenya berkedip. Kemudian kita ubah saja ke 4S, kemudian pencet enter. Karena ini chargernya menggunakan input 12 volt, jadi kita pilih saja ampernya yang rendah tapi tidak terlalu rendah, di 0,7 ampere. Oke, sudah sampai di 0,7 ampere. Dan ini adalah pengecasan yang paling aman ya. Kalau kalian ngecasnya pakai LiPo Charge itu bisa, tapi bisa membuat baterai kalian meledak. Dan ketika sudah, langkah yang harus kalian lakukan pertama kali adalah masukkan dulu soket balancernya, baru soket XT nya. Ini namanya soket XT ya, ini tipe XT60.
masukkan ke sini, set. Nah, setelah ini masuk, baru kalian masukkan XT60 nya bersamaan sama yang di charger. Seret. Nah, pastikan pada saat kalian mencabut ini, ketika pengecasan sudah selesai, jangan kalian tarik sampai ininya lepas ya, karena kalau ininya dua ini lepas, nah ini kan bisa dilepas ini. Nah, kalau dua-duanya lepas terus saling bersentuhan, itu juga bisa membuat baterai kalian meledak. Dan kalian pastikan yang hitam ke yang hitam dan yang merah ke yang merah, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, charger kalian bisa terbakar. Oke, kita akan tahan start. Dan sudah selesai baterai cek. Di sini ada tulisan R4 ser dan S4 ser. Kita langsung pencet aja start atau enter. Dan kalau baterai 4S dia penuhnya di 16,8 volt. Oke. Di sini saya sudah setting mAh-nya ke 1600 ya. Baterainya 1550 dan saya kasih mAh 1600. Saya lebihin 50 mAh. Oke, kita akan lanjut ke step berikutnya.